Hari ini saya dapat video kiriman dari netizen teman-teman, yang dimana seorang Lion Aswaja, Kiai Idrus Ramli, kalau orang-orang Wahabi ini ajarannya sesat dan haram, gak jauh beda dengan pernyataan dari Habib Rizik Syihab teman-teman, gak jauh beda, persis. Coba kita simak dulu videonya sebelum mengomentari. Salafi Wahabi ini pertama bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Yang kedua, yang pertama, orang Salafi Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah. Kalau bukan Ahlus Sunnah, berarti orang Salafi itu apa? Ahlu apa? Bahkan orang Syiah pun teman-teman, mereka mengaku Ahlus Sunnah. Dan sekarang orang yang ada di Mekah Madinah, terkhusus orang-orang Salafi, ustadz-ustadz Salafi yang mendakwahkan tauhid di Indonesia, diteriaki bukan Ahlus Sunnah. Padahal ulama-ulama Salafi, ustadz-ustadz Salafi, ketika mereka berdakwah, kalau bukan qala Allah, pasti qala Rasul. Di antara keduanya, mereka juga membawakan qala salaf. Artinya apa teman-teman? Kira-kira siapa di sini yang bisa dijuluki sebagai Ahlus Sunnah yang sejati? Apakah mereka yang selalu teriak-teriak Wahabi-Wahabi ketika merayakan acara yang menurut mereka bid'ah hasanah, goyang-goyang, ngundang biduan, rock mini, joget-joget? Atau bukan rock mini, pondok pesantren mengadakan konser musik, joget-joget gini-gini? Atau mereka yang ketika berceramah selalu mengajarkan khurafat? Nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah mbak. Nek Ahmad membahasakan ya mbak ya, Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah pak, saksi nih kata pak, pesawat niku mundur pak. Nggak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur, gitu. Niki pesawatnya mundur, Pak. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Dari nikmat nggak ngikuti. Kalau sudah masalah genting tidak bisa diselesaikan, datanglah kamu ke makam-makam orang soleh, kuburan keramat. Yang nggak percaya kuburan keramat itu namanya Wahabi. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kalau sudah masalah genting tidak bisa diselesaikan, datanglah kamu ke makam-makam orang soleh. Habaib, ente juga sesat. Kalau kalian menyaksikan ulama-ulama Salafi, sangat sedikit mereka yang menceritakan tentang keramat-keramatan. Bahkan bercerita tentang mimpi pun, mimpi si fulan tuh sedikit. Dan tiba-tiba dijuluki seperti ini bukan Ahlus Sunnah katanya. Pantas saja ya, saya selama menyimak postingan dari Kiai Idrus Ramli, mungkin saya yang kelewat atau bagaimana, jarang beliau memposting tentang ibadah umroh. Atau mungkin karena dia menyatakan bermakmum kepada Salafi hukumnya makruh, kalau perlu jangan. Kalau Imam Wahabi menjadi imam kita, sholatnya sah tapi kita makruh, pahalanya dapat berapa? Ulama kita khilaf. Ada yang mengatakan justru mengurangi pahala, jadi defisit pahalanya, karenanya lebih afdol sendirian. Ada yang mengatakan dapat juga tapi gak banyak, karena imamnya gak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lebih bagus ya jangan mau berimam sama Wahabi itu. Suruh jadi makmum aja itu. Aduh ya Allah, ya Allah. Lanjut dulu. Salafi Wahabi ini pertama bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Salafi Wahabi ini termasuk aliran sesat.
Mengikuti aliran sesat juga boleh, berdosa hukumnya. Jadi Orang ikut Salafi Wahabi. Jadi orang Salafi Wahabi itu aliran sesat, ikut aliran sesat tidak boleh. Padahal kalau kita berbicara aliran sesat, yang paling banyak di Indonesia dari Sufi. Mama Gufron, kira-kira kalian bisa menebaknya datang dari aliran apa? Sufi. Abah Aos, coba kalian tebak. Abah Aos datang dari aliran apa? Sufi juga. Dan beberapa orang lainnya yang terindikasi aliran sesat di Indonesia. Jadi rata-rata aliran sesat yang ada di Indonesia datangnya dari ajaran Sufi. Joget-jogetan, muter-muteran, Ali Gondrong. Apa dia kalau bukan Sufi? Menjuluki kelompoknya sebagai mafia sholawat. Ini kan musibah. Banyak yang datang dari alirannya yang sesat, tapi menuduh golongan lain yang sesat. Yang bikin saya miris itu Habib. Dan lagi banyak ribuan khurafat Habib yang belum saya ceritakan. Nanti akan saya bawakan juga di video saya. Mereka datangnya dari mana kalau bukan Sufi? Dari mana datangnya kalau bukan Sufi? Ya Allah. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Tuh, dari pernyataan ini saja teman-teman, ketika dia mengakui bahwa ritual tahlilan adalah bid'ah mungkaroh, ini seharusnya beliau sudah nyadar siapa yang sebenarnya ikut aliran kurang bener. Dah, kurang bener teman-teman. Kalau alirannya bener pasti tidak akan ada pertentangan. Apalagi mengenai faham-faham. Perhatikan loh, 1, 3, 7 hari. Dulu sebelum saya tahu nih mau bertanya kepada siapa amalia-amalia bid'ah ini, jauh dalam hati saya itu sudah merasakan ini dari mana ini, ajaran seperti ini dari mana, sumbernya dari apa, kok bisa ada tahlilan meyakini 1 hari, 3 hari, 7 hari, bahkan selama 7 hari katanya arwah itu dari kuburan bolak-balik mondar-mandir tuh pulang ke rumah. Kepercayaan-kepercayaan seperti itu lahir dari mana kalau bukan dari Sufi? Makanya ulama berpendapat bahwa amaliyah tahlilan tersebut bid'ah mungkaroh. Yang memeranginya bahkan dapat pahala. Memerangi dalam konteks apa? Menghentikan teman-teman. Tapi mereka apa? Melestarikan. Alasannya apa? Kalau kita memerangi tahlilan, kita yang binasa. Karena apa? Sudah jadi tradisi katanya. Kita yang akan dimusuhi sama umat. Nabi SAW kurang dimusuhi apa sama orang-orang Mekah? Hendak mau mendakwahkan Islam ke Taif, dimusuhi juga. Kapan Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam langsung diterima? Dimusuhi. Dan sekarang hanya karena takut dimusuhi, dia tidak mau mengajak umat kembali kepada yang hak. Masih membiarkan orang dalam perkara bid'ah mungkar. Kira-kira siapa yang alirannya sesat? Pemikirannya yang sesat siapa di sini? Kembali lagi kepada kunci awal video saya. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir.